Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Kayak gini, aku mendapat vibe gitu ya. Secara sekilas ada suatu tema signifikan tentang reputasi gitu. Yang pertama, mungkin ada orang yang mikirin image-nya banget. Bukan karena ada gimana-gimana, cuman kayak mikirin pendapat orang, mikirin apa kata orang, takut dinilai gimana-gimana. Terus yang kedua, memang ada skenario, ada situasi atau orang-orang tertentu yang ingin menyabotase reputasi seseorang gitu. Aku nggak tahu ini siapa. Yang jelas gini, kalau misalnya kamu gitu ya, ada yang berusaha mengatakan hal-hal tertentu hal-hal tertentu tentang kamu, misalnya membuat kamu dalam tanda petik kesannya curang atau orang jahat atau menyebarkan fitnah, kebohongan yang menjelek-jelekan kamu. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, kayak kamu nggak perlu khawatir gitu. Kamu nggak perlu khawatir dengan hal itu karena gimana pun kebenaran akan apa ya, terlihat gitu. Mau gimana pun mungkin ada masanya di mana kamu sepertinya kalah, terpojok. Tapi kebenaran itu pada saatnya akan kelihatan sendiri kok. Nanti pada saatnya semuanya itu akan terungkap gitu ya. Jadi kamu nggak perlu pusing dengan orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kamu atau menyebarkan image tertentu tentang kamu. Kalau memang kamu betul kamu orangnya baik, kamu nggak melakukan apa-apa, gak usah pusing gitu ya. Terus yang berikutnya gini, karena di sini tuh lihat oracle kamu tuh ada di seat. Di seat itu tentang suatu yang tricky, sesuatu yang sepertinya kamu harus hati-hati. Itu cuman karena tadi ya, kalau kemungkinan besarnya ini kamu, tadi aku bilang ada orang-orang tertentu, kamu nggak perlu khawatir. Ya, kebenaran itu nggak akan pernah bisa ditutupin. Oke? Selama aku selalu tekankan, selama kamu memang selalu punya intensi baik dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya. Terus di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang simbiosis, mutualisme, timbal balik dalam artian yang positif gitu ya. Kayak aku selalu mengartikan simbiosis itu semacam ada orang-orang, keadaan yang bersinergi untuk membantu kamu atau membuka jalan buat kamu, cara-cara semesta dengan synchronicity, dengan kebetulan-kebetulan, kesannya seperti kebetulan gitu, tapi itu cara semesta untuk mendatangkan sesuatu yang baik di hidup kamu atau membuka jalan buat kamu. Seperti itu ya, selain dengan orang-orang atau situasi tertentu. Oke, nah sekarang kita bahas oracle yang berikutnya. Mungkin kalau kamu resonate dengan skenario yang sebelumnya aku sempat bilang, kamu sempat mungkin kepikiran, sempat khawatir, karena tadi balik lagi ada suatu pesan signifikan yang aku dapat tentang image gitu. Terus kamu mulai gelisah, cemas, nggak apa-apa. Kalau kamu kepikiran, ini sebuah konfirmasi aja buat kamu dan ini mungkin bukan buat semuanya ya, karena ini spesifik banget gitu. Yang jelas, gimana caranya kamu menemukan kedamaian mungkin dengan berdoa, mungkin dengan meditasi, dan kamu percaya gitu. Em, Selama kamu melakukan hal yang baik itu nggak akan ada yang bisa nutupin itu gitu ya. Terus bisa jadi juga memang karena di sini ada kartu tentang kecemasan, mungkin sebagian dari kamu berproses gitu, ada problem lain atau memang selama beberapa waktu kayak kamu punya isu kesehatan mental tertentu dan kamu lagi mikirin, gue mesti ngapain, gue mencari pertolongan di mana, gue bisa cerita sama siapa, kayak gitu-gitu. Terus kita bahas lagi yang berikutnya, balik nih. Nih tema besar kamu adalah emperor gitu ya. Dikonfirmasi sama gambar awan. Sebenarnya emperor itu kan kalau arti arti klasiknya adalah kayak energi pemimpin, energi go getter gitu, kayak kalau gue mau sesuatu gue dapet. Cuman entah kenapa tadi aku bilang ada suatu tema tentang reputasi gitu, tentang image seseorang yang berkabut gitu, ketutup awan atau zona abu-abu tidak jelas karena tadi ada skenario-skenario yang sempat tadi aku bilang di awal. Terus good newsnya adalah sesuatu blessingnya buat kamu. Kayak di sini tuh aku nggak ngelihat ada kartu yang berbicara tentang hubungan romantis ya. Tapi dengan Queen of Cups di blessing kamu di posisi positif, itu Queen of Cups itu kayak aku melihat skenario nya pertama bisa gini. Ada orang yang karena konfirmasinya child kayak membuat, mungkin karena ada keberadaan orang tertentu atau ada sesuatu hal yang membuat kamu semacam merasa muda kembali, mengembalikan warna yang sempat hilang, mengembalikan rasa-rasa yang apa ya, yang kamu pernah punya gitu. Mungkin ketika kamu sedikit lebih muda gitu atau usia-usia dewasa awal itu semangat-semangatnya atau rasa kalau ini hubungannya dengan konteks hubungan romantis ya, rasa-rasa kayak kayak kepikiran seseorang yang kamu suka terus senyum-senyum sendiri.
Dan aku dapetin vibe-nya ini kayak timbal balik, makanya tadi kayak ada sesuatu hal yang timbal balik dan itu vibe-nya positif gitu. Terus skenario berikutnya adalah gini, kayak ada di antara kamu yang memang orangnya baik banget gitu, orangnya care banget sama orang lain, banyak membantu orang, memprioritasin teman-temannya, keluarganya, selalu jadi orang yang paling perhatian di antara misalnya circle pertemanan. Nah, di mana mungkin kamu kadang juga apa ya, bisa jadi kamu mungkin suka memprioritaskan orang lain terlebih dahulu. Misalnya kamu punya problem, terus kamu melihat teman kamu punya problem, ah mungkin bukan saatnya gue cerita gitu, kayaknya temen gue lebih butuh gue, mungkin seperti itu. Gini, aku melihatnya kayak dengan kebaikan yang sudah kamu tabur, kamu gak pernah mikirin kayak orang ini akan ngebalas kebaikan gue atau enggak. Pokoknya yang penting kamu orangnya itu baik aja gitu, caring aja gitu sama orang. Nah, cara semesta mengembalikan kebaikan itu sama kamu, kayak mungkin kamu gak akan pernah pikir gitu. Dan ini aku mendapat vibe seperti itu ya dengan dua kombinasi ini. Oke, nah yang jadi tantangan adalah Ten of Pentacles sama Moon. Ini Ten of Pentacles itu harusnya jadi kartu yang solid, stabil, terus juga kokoh gitu. Mungkin ya dengan skenario yang sempat aku bilang di awal itu sempat mempengaruhi apa ya, kestabilan emosi kamu, fondasi dalam diri kamu. Tadi dengan mungkin image yang perlu dijaga. Tapi gini, mungkin kamu bertanya kenapa gue dijahatin orang, kenapa ini terjadi pada gue. Kadang ada momen dimana kita sering bertanya seperti itu, tapi nanti pada saatnya kita nengok kembali ke belakang gitu, kita bisa lihat di mana momen-momen yang challenging, momen-momen di mana kita terpuruk, di mana kita ingin marah, di mana kita bertanya kepada Tuhan gitu. Kita akan mengerti pada saatnya semua itu udah lewat gitu. Kita jadi orang yang lebih baik, lebih kuat, lebih apa ya, punya skill kehidupan gitu dalam menghadapi tantangan. Dan paling penting adalah ketika kita tahu rasanya nggak enak gitu dijahatin orang atau difitnah, kita nggak akan melakukan hal itu kepada orang lain. Dan balik lagi, kayak aku selalu selalu apa ya, percaya sih kalau what goes around come back around gitu. Apa yang kita tabur akan selalu balik ke kita gitu. Jadi selama kamu selalu menabur hal yang baik, tadi aku bilang ya ada skenario nya di mana kamu tuh orangnya baik banget, caring banget, dan itu kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya kembali ke kamu gitu ya. Dan cara seperti aku mungkin pernah bilang ya, kita akal manusia tuh kadang nggak bisa mikir gitu, karena pikiran manusia itu terbatas. Oke, terus dari momen challenging ini akan muncul sesuatu sih, bisa jadi sebuah ide, bisa jadi sebuah karya, bisa jadi banyak hal lainnya gitu. Dan itu baru akan terlihat setelah kamu perlahan-lahan keluar dari situasi ini. Kamu akan pernah tahu inspirasi apa yang muncul setelah kamu melewati fase challenging tertentu gitu. Dan itu juga akan signifikan untuk kayak membuka jalan untuk sebuah tempat yang baru, dunia yang baru, sebuah situasi yang baru. Oke. Karena lihat di dasar decknya itu adalah Ace of Wands. Di deck ini, khusus di deck ini tuh kayak aku dapat vibe tentang sesuatu yang ngagetin, tapi dalam artian positif. Bisa jadi ini sebuah inspirasi, pencerahan, ide, kreativitas, dan itu memunculkan sesuatu yang baru. Karena Ace selalu awalan yang baru. Awalan yang baru berhubungan dengan apa? Dengan hal-hal yang tadi udah aku sebutin. Gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.